Lin Yinping melihat seorang sarjana berjubah hitam di antara mereka dan mengenakan jejak sukacita. Sarjana berjubah hitam memiliki hidung kait dan penampilan yang kasar. Dengan nada terkejut dia bertanya, "Ih, bagaimana Perilin berakhir di sini?" Orang ini adalah 7 keajaiban Sekte Iblis Surgawi. Karena sekte memiliki beberapa perjanjian perdagangan dengan kuil langit tak berujung, Lin Yinping memiliki hubungan persahabatan dengan iblis tua yang memungkinkannya untuk meminjam cermin suara bening di ibu kota Jin. Harta yang bisa melihat melalui ilusi. Taois berwajah merah berambut putih di sisinya adalah Master Sable Sekte Zenith Tinggi. Ketika dia melihat wanita itu, dia memanggilnya dengan senyum berseri-seri. Tetapi ketika dia melihat yang lain, dia memakai ekspresi heran. Senyum Taois tua itu memudar, dan dia dengan bingung bertanya, "Perilin, siapa 2 Taois ini? Merak rekan Daoisu ada di sini, tetapi saya tidak melihatnya." Ketika dia mendengar pertanyaan Master Sable, Lin Yinping melirik antara Merakin Spirit dan Hanli dengan ekspresi ragu-ragu. Saat itu, cahaya putih melintas di atas kepala Merak, dan wajah Grand Immortal Su muncul di udara. Saat Taois 7 keajaiban dan Master Sable memandang dengan takjub, dia dengan masam tersenyum. "Tidak perlu mencari saya, karena tubuh saya telah hancur. Jiwa baru lahir saya saat ini berada di burung saya." Terkejut, kulit Master Sable memucat. Bagaimana itu bisa terjadi? Anda adalah seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Mungkinkah leluhur iblis kuno sudah melarikan diri? Ekspresi Grand Immortal Su tenggelam. "Sepertinya kamu sudah tahu tentang iblis itu." Master Sable tertawa kecil dan meyakinkannya. "Rekan Daoisu, jangan salah paham. Saya baru mengetahui hal ini ketika tuan saya mengirim informasi tentang apa yang ada di sini. Hal ini sangat penting, sehingga saya berharap Anda dapat memberi kami lebih banyak wawasan." Grand Immortal Su merasa ragu akan kata-katanya, tetapi karena dia direduksi menjadi jiwa yang baru lahir, dia tidak bisa mempertanyakannya. Sebagai gantinya, dia menghela nafas dan berkata, "Leluhur iblis lolos dari penjara, tetapi tubuh saya dihancurkan bukan oleh iblis. Kami disergap oleh iblis kuno Siong Lembah Segudang Racun." Master Sable mengerjap dan berkata, "Lembah Segudang Racun? Itu tidak mungkin. Saya telah menjaga pintu masuk ke gunung selama ini. Bagaimana mayat tua Siong bisa lolos? Dia pasti masuk sebelum kita." "Betul, tidak hanya dia masuk sebelum kita, tapi dia juga menggunakan semacam teknik untuk menutupi ki mayat dari tubuhnya dan menyamar sebagai kultivator." Immortal Su merasakan sakit hati yang luar biasa setelah sangat menderita karena kekuatan bilah darah. Taois 7 keajaiban mengerutkan kening. Maka hasilnya tidak mengejutkan, mengingat mayat Siong menyergap Anda. Sepertinya dia menggunakan harta karun aneh lembah segudang iblis yang disebut sebagai mutiara bentuk pesona. Dikatakan begitu mutiara dikonsumsi, seseorang tidak hanya dapat mengubah penampilan mereka sesuka hati, tetapi juga menyembunyikan ki iblis, mayat, atau aura aneh lainnya. Kultivator biasa tidak akan bisa melihatnya. Saya ragu, bahkan cermin suara bening saya tidak akan dapat memecahkan penyembunyian mereka. Sesuatu muncul dalam benak Master Sable dan dia berkata, "Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku mendengar bahwa setelah seseorang menelan mutiara, kekuatan sihir mereka sangat berkurang agar efek mutiara bekerja. Ketika mayat Siong menyergapmu, penampilan aslinya pasti sudah terungkap." Rekan-rekan Taois, Anda benar. Mayat Siong benar-benar muncul dalam bentuk aslinya ketika dia menyergapku. Immortal Su memasang ekspresi kesal. Daois 7 keajaiban cendekiawan Parubaya memeriksa Merakin Spirit dan tersenyum berkata, "Masih beruntung bahwa jiwa baru lahir Anda bisa lolos dari serangan mayat Siong. Selain itu, Anda belum sepenuhnya memiliki tubuh lain. Selama Anda menemukan tubuh pengganti yang cocok, Anda akan dapat memulihkan kultivasi Anda hanya dengan pengasingan selama 100 tahun. Immortal Su menghela nafas. Saudara 7 keajaiban cukup bijaksana. Meskipun aku telah sementara melekatkan diri pada Merakin Spirit, akan lebih baik bagiku untuk menemukan tubuh yang cocok sesegera mungkin." 7 keajaiban tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengalihkan pandangannya ke Guiling dengan ekspresi aneh. "Ini, rekan Daois sangat asing bagi saya. Bisakah Anda memberitahu saya namamu?" 7 keajaiban bertanya. Di sisinya, Master Sable juga mulai memeriksa wanita bertanduk itu dari dekat. Bagaimanapun, Guiling tidak mampu menyembunyikan identitasnya sebagai binatang iblis tingkat 10 di hadapan 2 kultivator besar yang memiliki peringkat yang sama. Guiling tetap tanpa ekspresi, tetapi Hanli tersenyum dan berkata, "Rekan Daois ini adalah Guiling, dan saya Hanli."
Kami dikirim ke gunung ini setelah kami secara keliru mengaktifkan formasi teleportasi. Master Sable tampak cukup terkejut bahwa Hani berbicara atas nama wanita bertanduk itu. Dan mulai memandangnya dengan lebih penting, dia tersenyum dan menjawab, "Itu sangat tidak biasa. Bisakah Anda memberitahu saya dari sekte apa Anda berasal, rekan Dawisan? Saya tidak percaya kita pernah bertemu." Meskipun ini adalah pertemuan pertama Handi dengan Master Sable, dia samar-samar bisa menebak bahwa dia adalah seorang penatua dari salah satu dari 10 sekte besar. Karena itu, dia dengan sopan menjawab, "Saya hanya seorang kultivator gelandangan. Wajar jika kamu tidak akan mengenal saya, tetapi karena Anda berada di sini bersama dengan Taois 7 keajaiban sekte iblis surgawi, masalah ini harus sangat penting. Jika saya berani bertanya, bagaimana Anda memasuki lantai 8 pagoda? Formasi teleportasi tidak aktif karena suatu alasan." Master Sable dengan santai menjawab, "Saya cukup ceroboh dan lupa memperkenalkan diri. Saya Master Sable Sekte Zenith Tinggi. Adapun cara kita masuk, kami tidak perlu menggunakan formasi teleportasi. Kami menggunakan jimat pemecah dunia Sekte Zenith Tinggi dan dengan paksa masuk dengan menerobos dinding lantai 8. Hani ragu-ragu berkata, "Jimat pemecah dunia? Mungkinkah itu untuk menerobos?" Itu tidak akan dengan jimat itu sendiri, tapi itu dipasangkan bersama dengan teknik rahasia khusus dan pedang langit. Tapi saya tidak berpikir bahwa kami akan terjebak dalam ruang tertutup tepat setelah kita masuk. Dengan mengatakan itu, Master Sable melirik ke sekelilingnya dan mendecakkan lidahnya. Lin Yinping menghela nafas kagum. "Saya sudah lama mendengar reputasi agung dari jimat pemecah dunia Sekte Zenith Tinggi dan pedang langit. Apa yang kami kelola dengan susah payah dengan mudah dicapai oleh Anda berdua. Tidak heran mengapa sekte Anda adalah yang terbesar dari jalan benar dan jalan iblis di jin besar." Master Sable memutar janggutnya dan dengan sopan menjawab, "Perilin terlalu memuji kami. Kekuatan harta kuil Anda tidak kecil. Kebetulan kami memiliki metode yang lebih cocok untuk merobek ruang." Lin Yinping hanya bisa tersenyum kecut di hadapan ucapannya yang sederhana. Kuil langit tak berujung memiliki jumlah yang sama dari kultivator tingkat tinggi dengan mereka berdua. Tetapi mereka tidak mungkin membandingkan dalam hal harta. Kedua sekte memiliki warisan yang merentang kembali ke zaman kuno. 7 keajaiban kemudian melirik ke sekelilingnya dan berkata, "Di mana iblis tuakian itu?" Master Sable menyebutkan bahwa dia memasuki gunung ini sebelumnya. Ketika Immortal Su dan Lin Yinping mendengar ini, mereka tidak bisa membantu tetapi melirik Hanli. "Nyonyamu sebelumnya telah menyebutkan bahwa iblis tuakian dan Hani telah bertarung sekali sebelumnya. Mereka awalnya tidak percaya bahwa Hani akan mampu membunuh iblis tua, tetapi setelah menyaksikan kemampuannya saat ini, mereka tidak bisa tidak curiga." Ketika Master Sable dan Daois 7 keajaiban melihat tindakan aneh keduanya, mereka bertukar pandangan terkejut dan memusatkan perhatian mereka pada Hanli. Hanli menghela napas, tetapi mempertahankan penampilan yang tenang dan berkata, "Rekan Daois Qian dan aku berpisah setelah kami meninggalkan Balai Kunwu. Dia mungkin mencari harta karun di tempat lain. Saya juga tidak tahu di mana penatua sekte pengayakan Yin lainnya." Immortal Su dengan tegas berkata, "Rekan Taoisan tidak perlu memikirkan banyak tentang rekan Daois Ge dan yang lainnya. Di tengah jalan, mereka disergap oleh penatua agung klan Ye dan telah binasa. Jiwa baru lahir mereka tidak ada lagi." Jadi seperti itu, Hani berkata dengan realisasi. Setelah menyadari sesuatu, Master Sable memberi Hanli pandangan sekilas dan berkata, "Gunung Kunwu benar-benar berbahaya dengan begitu banyak orang yang telah binasa di sini." 7 keajaiban melirik keruntuhan istana di kejauhan dan berkata, "Adalah baik bahwa tetua sekte pengayakan Yin pergi. Itu telah menyelamatkan kita dari beberapa masalah. Rekan-rekan Taois, tolong beritahu kami tentang leluhur setan kuno." "Iya, mari kita dengarkan. Saya tidak akan menyembunyikan ini dari Anda. Kami datang ke sini untuk masalah leluhur iblis kuno. Karena masalah ini menyangkut stabilitas seluruh dunia kultivasi, saya harap Anda akan bergabung dengan kami." Master Sable memberi Hanli dan teman-temannya senyum berseri-seri. Immortal Su dan Lin Yinping tidak segera menjawab dan memasang ekspresi aneh saat mereka tetap diam. Sekarang mereka ditempatkan di bawah batasan. Mereka tidak berani berbicara dengan ceroboh tanpa mengetahui apa yang direncanakan Hanli. Sejak awal, Guiling tidak berbicara. Hanli terus tampak tenang dan dia melirik kedua kultivator besar itu dengan tatapan yang menjulang. Master Sable dan Daois 7 keajaiban saling melirik dengan sedikit keheranan.
Jelas bahwa Hani membuat Immortal Su dan Lin Yinping ketakutan. "Karena Anda ingin tahu tentang leluhur iblis, saya akan menjelaskan," kata Hani dengan acuh tak acuh. Bagus, saat Master Sable memulai dengan senyum, ledakan yang dahsyat dari dunia meletus dari istana. Diikuti oleh letusan selusin pilar cahaya putih. Seluruh ruang di sekitar mereka gemetar liar dan teriakan nyaring dan nyaring terdengar. Tanah perlahan membelah, memancarkan cahaya putih ke udara dan mendistorsi ruang itu sendiri. Tidak baik, leluhur iblis telah mulai melarutkan segel di lantai 9. Aku tidak berpikir dia bisa pulih dalam waktu yang singkat. Daois 7 keajaiban berteriak ketakutan. Segel di lantai 9. Ketika Hani mendengar ini, dia melihat ruang di sekitar mereka mulai runtuh. Tanpa pikir panjang, tubuhnya berkelap-kelip dengan cahaya dan melepaskan perisai perak, menutupinya dengan penghalang perak. Sebelum dia bisa melakukan hal lain, pilar cahaya tiba-tiba memudar dan menjadi gelap gulita. Setelah itu, mereka melonjak dalam ukuran dan melengkung ke segala arah, memisahkan ruang dimanapun melewatinya, menghasilkan cahaya putih dan hitam yang saling beradu. Air mata spasial. Hani tidak bisa lagi mempertahankan penampilan yang tenang. Tanpa pikir panjang, dia memanggil jimat api merah ke tangannya dan menamparnya ke tubuhnya, memanggil keluar naga banjir merah tua yang segera menghilang. Dalam sekejap mata, Hani berubah menjadi bentuk setengah naga banjir setengah manusia. Lin Yinping berteriak ketika celah hitam tiba-tiba muncul di udara di depan mereka. Ketika Hani melihat garis hitam ini, dia merasakan jurang yang tak berujung. Kegelapan yang tak habis-habisnya yang membebaskan siapapun yang masuk. Setelah mengalami bagaimana rasanya dilahap oleh air mata spasial, Hani sangat takut pada mereka, tetapi masih berhasil menenangkan diri. Dengan kekuatan jimat penakluk roh, kekuatan sihirnya dipaksa ke puncak tahap jiwa baru lahir pertengahan, dan perisai peraknya menjadi sangat menyilaukan saat dia menuangkan kekuatan barunya. Dia dengan khawatir berpikir, terhadap air mata sebesar ini, asalkan aku tidak melewati ujungnya, aku harus keluar dari tempat ini dengan aman. Ketika keringat menyelimutinya, dia merasakan kegelapan memeluknya dan dia tiba-tiba menjadi pusing. Kemudian cahaya bersinar di sekelilingnya dan dia menemukan dirinya di ruang baru. Untungnya Hani memiliki pengalaman dengan ini dan langsung menjernihkan pikirannya, buru-buru melihat sekelilingnya dalam keadaan hati-hati. Lantai 9, dia terkesiap. Dia jelas berada di ruang terisolasi yang sebagian besar wilayahnya kosong beberapa kilometer panjangnya. Itu dikelilingi oleh kabut kuning yang menyala-nyala yang berulang kali menyala dan redup. Tidak diketahui seberapa luas itu membentang. Di bawahnya berdiri sebuah altar besar yang tingginya ratusan meter, tetapi agak sempit dan memiliki tangga di setiap sisi. Itu terbuat dari batu giok halus keagungan sempurna. Di sekeliling altar adalah lingkaran pilar batu besar yang membentuk formasi mantra raksasa. Mereka menyala dengan sinar seolah-olah menunjukkan formasi aktif. Di bagian paling atas altar, berbaring serigala raksasa berkepala dua bersama dengan beberapa siluet. Ada pertempuran yang sedang berlangsung dengan intensitas yang sangat besar saat kepala hitam serigala meniup aliran tak berujung ki hitam bertinta. Siluet ini pastilah para kultivator dan iblis dari lantai 8. Long Meng yang masih memiliki tubuh Huatian Qi mengibaskan tangannya di udara, menghasilkan dua tangan putih raksasa untuk menghancurkan ki hitam berulang kali. Penatua klan Ye, mayat Xiong, iblis malam bersayap perak, dan yang lainnya berdiri lebih jauh, berusaha untuk tidak ditarik ke dalam pertempuran. Hanya eksentrik berkepala besar yang hilang di antara mereka. Tapi yang paling mengejutkan Hanli adalah bahwa penatua yang lebih muda dari sekte bentuk abadi berdiri di sisi serigala. Pada saat itu, matanya tak bernyawa, dan ki hitam menghiasi wajahnya. Dia mengendalikan pesawat ulang-alik perak berkilau dan melawan Nyonyamu yang marah. Yang lain juga menggunakan berbagai teknik untuk menyerang serigala besar dengan semua kekuatan yang bisa mereka kumpulkan. Selain itu, angin kuning di sekitarnya bergulung-gulung di permukaan serigala besar tempat naga banjir hitam disembunyikan. Itu memuntahkan gelombang hitam, menghalangi lotus perak besar dan 8 fata morgana binatang buas. Teratai perak itu melayang tanpa bergerak di udara dan bersinar terang, menghasilkan aliran karakter kuno seukuran telapak tangan di permukaannya. Ketika gelombang hitam melakukan kontak dengannya, ledakan dahsyat akan terbentuk dan angin hitam berhamburan. Itu adalah bendera angin hitam dan penguasa 8 roh. Hanli heran dengan penampilan dua penatua sekte bentuk abadi. Sebelumnya, Guiling melaporkan bahwa mereka telah menempatkan semacam formasi mantra di bawah tanah dan sedang merencanakan sesuatu.
Jika mereka tidak bergegas menuju formasi teleportasi hitam, dia akan diam-diam mengamati mereka. Bagaimanapun, kelihatannya salah satu wanita telah menyerah pada pengaruh iblis penatua. Tapi yang paling mengejutkan Hanli adalah bagaimana serigala besar masih memegang keuntungan meskipun menghadapi begitu banyak lawan yang sangat tangguh. Para penyerangnya bahkan didorong mundur. Ki hitam yang dilepaskan serigala besar sama padatnya dengan minyak. Terlepas dari pedang merah mayat Siong yang menebasnya dengan liar, yang lain menjaga jarak dan harta mereka dengan cukup jauh, tidak berani menyentuhnya. Mereka hanya bisa meluncurkan berbagai serangan jarak jauh untuk menyerang ular piton hitam yang mendekat. Jika bukan karena Long Meng dan mayat Siong menerima sebagian besar serangan dari serigala besar, atau bentuk lotus dari penguasa 8 roh yang menduduki perhatian serigala besar itu, semua orang pasti akan musnah. Benang iblis hantu dari iblis malam bersayap perak dan gelombang kejut emas singa elang tampaknya tidak memiliki efek pada ki iblis hitam juga. Setelah semua pemeriksaan ini, Hanli memperhatikan sesuatu yang agak aneh tentang pertempuran. Serigala berkepala dua tidak meninggalkan altar dan terus bertarung, seolah-olah menjaga bagian atasnya. Kemudian, dia mendengar suara marah berteriak dari kejauhan. Tidak baik, bagaimana iblis penatua memperoleh alat ajaib untuk membuka segel? Hanli berbalik dan melihat ke arah suara kaget. Itu milik Master Sable yang berdiri 60 meter. Daois 7 keajaiban berada pada ukuran tubuhnya dengan udara yang sama suramnya. Hanli kemudian menemukan bahwa semua orang telah muncul dalam ruang lantai ke-9 dan tidak satu pun dari mereka yang terluka. Penampilan air mata spasial itu bukan kecelakaan. Mungkin disebabkan oleh pembatasan yang diaktifkan, memindahkan semua orang di lantai 8 ke lantai ini. Namun kulit Lin Yinping tidak berdarah. Kejutan baru-baru ini telah membuatnya benar-benar ketakutan. Hanli kemudian mengikuti pandangan Master Sable dan 7 keajaiban ke altar. Setelah memeriksa dengan cermat sejenak, Hanli berteriak kaget. Dia melihat 2 loh batu besar setinggi 10 meter di belakangnya. Mereka tampak biasa-biasa saja. Begitu dia melihat itu, sekilas keheranan melintasi wajahnya ketika nama batu giok roh fleksibel muncul di benaknya. Giok ini sama dengan loh batu yang dia lihat di kedalaman pusaran air ki iblis di surgawi selatan. Namun loh batu yang dia lihat di masa lalu hancur. Tapi yang ini masih utuh dan satu memiliki segel blok hijau gelap yang tertanam di dalamnya, menyebabkan pilar batu bergetar dan bersinar dengan kekuatan hitam yang samar. Ekspresi Hanli bergerak ketika menemukan bahwa cahaya pilar menyebabkan reaksi dalam formasi mantra yang mengelilingi altar, menunjukkan bahwa pilar adalah bagian inti dari formasi. Pikirannya menjadi lebih kuat semakin lama dia melihat. Ketika Nyonya Mu melihat kedatangan yang lain, dia dengan gembira berteriak, "Master Sable, Daois 7 keajaiban, kalian datang pada waktu yang tepat. Leluhur iblis saat ini menggunakan altar untuk menghilangkan segel pembatasan. Meskipun saya tidak tahu apa yang sedang ditekan, itu tidak baik. Kita bertemu lagi, rekan Daois Sable. Mari kita bertindak cepat atau menderita konsekuensinya." Ekspresi Daois 7 keajaiban sangat tenggelam dan dia segera mengulurkan lengan bajunya. Tiba-tiba berbagai cahaya berwarna melintas dari lengan bajunya dan 7 harta yang berbeda dilepaskan ke arah serigala besar dengan momentum besar. Ini adalah harta karun agung yang memberinya nama 7 keajaiban. Master Sable menghela nafas dan bertindak dengan tergesa-gesa yang sama, mengeluarkan pedang emas berselubung. Setelah ditarik, itu tampak redup dan kuno, tetapi ketika Taois tua meludahkan kabut esensi darah ke pedang, tampaknya telah terbangun. Teriakan naga yang mengguncang surga berderak dari pedang, dan itu menyala dengan cahaya menyilaukan. Taois tua membentuk gerakan mantra dengan salah satu tangannya dan menunjuk ke pedang dengan sikap serius sebelum melambaikan tangannya ke bawah. Pedang raksasa sepanjang 30 meter tiba-tiba melesat keluar dari senjata kuno dan membelah seolah-olah pedang adalah deklarasi dari surga. Sebelum pedang Ki mendarat, ledakan gemuruh meletus. Pedang Ki memanjang menjadi garis putih panjang seolah-olah merobek udara itu sendiri menjadi 2. Tapi ketika itu terjadi, leluhur iblis Yuanca sudah memperhatikan yang baru tiba segera setelah mereka muncul. Kilatan tajam melintas dari mata serigala dan tubuhnya bergetar. Ki hitam yang mengelilingi altar dengan cepat mengitarinya dan merasuki tubuhnya, dengan cepat menghilang. Sesaat kemudian, serigala membuka mulutnya dan melepaskan gelombang ki hitam yang tebal untuk memenuhi serangan itu. "Hati-hati, ki jahat sangat kuat." Nyonya Mu berteriak, "Anda tidak bisa membiarkannya merusak harta Anda secara langsung, atau Anda akan segera kehilangan kekuatan mereka."
Pada saat itu, 7 cahaya menyilaukan dan pedang pendek beradu melawan Ki yang jahat. Begitu Taoist 7 keajaiban mendengarnya, ekspresinya berubah sebentar dan dia meraih harta tanpa berpikir panjang. 7 garis cahayanya berhenti pada tempatnya saat kontak awal dengan Ki Iblis. Mereka segera terikat bersama dan melepaskan kabut cahaya berwarna-warni sebelum melanjutkan. Pedang besar itu adalah yang pertama memotong Ki jahat. Cahaya pedang dan Ki hitam terjalin, melepaskan ledakan yang menakjubkan. Garis-garis kuning yang tak terhitung jumlahnya meletus dari Ki hitam, meninggalkan lebih banyak lubang daripada tidak ada. Segera setelah kabut cahaya yang dihasilkan dari harta Taoist 7 keajaiban langsung menghapus Ki Iblis yang tersisa, sebelum 2 serangan bergerak untuk menyerang serigala besar di bawah. Beberapa tiupan terdengar dari bawah saat serigala melepaskan beberapa suap Ki hitam sebagai tanggapan. Tiba-tiba Ki pecah dan benar-benar menenggelamkan kedua serangan mereka. Cahaya redup berkedip-kedip keras dari mereka, hanya bagi mereka untuk segera menghilang setelahnya. Ketika Taoist tua melihat ini, hatinya bergetar, dan dia dengan tergesa-gesa membentuk gerakan mantra lainnya, memerintahkan pedang Ki, tetapi itu tidak merespon. Hanya menghilang sesaat kemudian, sangat mengejutkan lelaki tua itu. Setelah berurusan dengan serangan mereka, Ki hitam berjalan maju. Dengan marah berlari ke arah mereka dengan tampilan momentum yang mencengangkan. Kekuatan belaka dan ruang lingkup serangan pasti akan menelan Hani dan yang lainnya di dekatnya. Taoist 7 keajaiban melihat bahwa situasinya jauh dari baik dan bergerak untuk memanggil kembali hartanya. Master Sable memegang pedang kuno di tangannya dan mengayunkannya ke udara beberapa kali, menghasilkan tirai cahaya kuning untuk sementara waktu melindungi mereka terhadap Ki jahat yang bergegas ke arah mereka. Taoist tua itu segera menoleh ke cendekiawan dan dengan serius berkata, "Saudara 7 keajaiban, sepertinya harta kita yang biasa tidak bisa berurusan dengan iblis ini. Gunakan yang lainnya dengan cepat. Kita tidak bisa membiarkan segel terbuka. Aku akan melindungimu." "Kalau begitu, aku harus merepotkanmu." Tanpa ragu lagi, 7 keajaiban mengangguk dan menampar kantong penyimpanannya. Dalam kedipan cahaya putih, beberapa cincin hijau zamrud syukuran telapak tangan muncul di tangannya. Sementara itu, Hani melepaskan beberapa puluh pedang terbang emas. Sebelum Ki Iblis mendekat, kilat emas menyala liar dan guntur meraung, menyebarkan mereka secara keseluruhan. Guiling menggenggam kapak perak besar di tangannya dan memanggil hantu harimau dari dalamnya. Binatang itu mengeluarkan kabut kuning dari mulutnya segera setelah itu muncul, dengan paksa menghalangi Ki hitam mendekati. Baik Lin Yinping dan Merakin Spirit yang dimiliki oleh Grand Immortal Su diliputi cahaya pelangi dalam upaya untuk melindungi diri mereka sendiri. Setelah Hani melirik situasi di dekatnya, dia merutkan kening dan berbalik untuk melihat penguasa 8 roh dan bendera angin hitam. Dari 2 harta ini, satu tidak memiliki tuan dan yang lainnya rusak. Tetapi tidak ada yang mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Meski begitu, angin ribut mengamuk di sekitar naga banjir hitam licin, dan karakter jimat perak mengambang di lotus besar. Tampaknya terjebak dalam jalan buntu. Sementara bentrokan mempesona terjadi jauh di atas mereka. Tidak mungkin untuk tidak memperhatikan mereka. Namun tidak ada yang bisa pergi untuk mengklaim harta dengan semua orang sibuk dengan pertempuran di tangan. Hani tahu bahwa dia bukan tandingan kemampuan leluhur iblis dan segera berencana melarikan diri. Tetapi dalam ruang tertutup ini, kemana dia akan lari? Karena itu, dia hanya bisa menguatkan dirinya untuk apa yang akan terjadi dan melakukan segala upaya untuk menghindari pertempuran yang dihasilkan. Meskipun petir penakluk iblisnya jauh lebih efektif dalam berurusan dengan Ki Iblis daripada yang dia bayangkan, dia tidak berani melemparkan dirinya ke medan pertempuran. Taruhan terbaiknya adalah melindungi dirinya sendiri dan melihat bagaimana hal-hal berkembang. Jika leluhur iblis memperhatikan keahlian khususnya dan memutuskan untuk menyerangnya secara langsung, dia pasti tidak akan berakhir dalam keadaan utuh. Lebih jauh lagi, dia terputus dengan apa yang akan terjadi pada jin agung jika nenek moyang iblis melarikan diri. Dia tidak akan mengorbankan dirinya atas nama mereka. Dengan mengingat hal itu, dia secara diam-diam melepaskan indera spiritualnya ke arah altar. Namun, indera spiritualnya diusir dari semacam pembatasan yang tidak terdeteksi. Dia menghela nafas dan tanpa sadar mengalihkan indera spiritualnya ke tempat lain, dan menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti. 300 meter di bawah, dia merasakan bola emas setinggi 1 kaki. Kumbang pemakan emas yang sebelumnya dia lepaskan. Seperti para kultivator dan iblis, serangga-serangga ini juga dibawa. Ketika dia sebelumnya melepaskan kumbang-kumbangnya, dia menyuruh mereka menjelajahi tembok-tembok di lantai 8
untuk melihat apakah ada titik lemah yang bisa dia manfaatkan. Tetapi karena dia terjebak di daerah tertutup yang dibuat oleh bendera angin hitam, dia telah kehilangan kontak dengan mereka. Karena mereka berada di bawah tanah ketika mereka berteleportasi, yang lain tidak memperhatikan mereka. Hani memandang pilar batu besar yang mengelilingi altar yang berkelap-kelip dengan cahaya. Jantungnya bergerak dan dia berhenti dengan ragu-ragu sebelum memberi perintah pada kumbang-kumbangnya yang tersembunyi. Bola emas cahaya melintas dan tersebar di mana-mana. Mayat Xiong dan yang lainnya yang lebih dekat ke pertempuran kadang-kadang menyerang pilar batu besar dalam upaya untuk menghancurkan formasi mantra. Mudah-mudahan memecahkan kebuntuan. Tetapi terlepas dari bilah darah mayat Xiong, serangan lainnya menghasilkan sedikit efek. Adapun tangan putih besar yang Long Meng panggil, mereka hanya bertugas mengguncang pilar. Pilar batu terbuat dari bahan yang tidak dikenal yang sangat tahan lama. Tentu saja, jika mayat Xiong dan Long Meng memiliki banyak waktu untuk berurusan dengan mereka kemungkinan akan dapat menghancurkan mereka. Sama seperti kultivator yang baru tiba berpikir untuk mundur, serigala meludahkan beberapa nafas ki hitam dengan kekuatan penuh. Dengan gila menyapu ke arah mereka. Mereka khawatir, mereka tidak punya pilihan selain merespon dengan kekuatan penuh. Sementara Hani tanpa sadar berurusan dengan serangan itu, dia mulai mencari cara untuk melarikan diri. Sementara itu, Dawis 7 keajaiban telah memanggil 5 cincin zamrud sementara Master Sable melindunginya. 7 keajaiban meneriakkan mantra tanpa akhir dan menjentikan jarinya, memukul setiap cincin dengan segel mantra. Mereka semua menangis sesekali dan mulai gemetar dan bersinar dengan cahaya. Setelah menduduki pendatang baru dengan jumlah besar ki hitam, serigala berkepala dua besar mengalihkan pandangannya kembali ke Long Meng dan mayat Xiong. Iblis memelototi mereka, memandang mereka sebagai musuh terbesarnya saat ini. Tak perlu dikatakan, setelah Yuanca dan Long Meng menghabiskan bertahun-tahun menggabungkan jiwa bersama, mereka saling mengenal secara keseluruhan. Karena itu, Yuanca menahan Long Meng dalam ketakutan. Adapun penampilan tersembunyi dari mayat Xiong, dia hanya seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir, tetapi bilah darah di tangannya sangat kuat. Tidak hanya serangan iblis tidak berpengaruh, tetapi bilahnya tampaknya mampu menahan ki iblis pada gilirannya. Jika bukan karena perbedaan kekuatan yang besar di antara mereka, kemungkinan mayat Xiong bisa mengatasi ki iblis yang luas sendirian. Sebenarnya jika Yuanca tidak mengambil resiko untuk menyergap penatua sekte bentuk abadi yang lebih mudah dengan teknik penyihir di lantai terakhir, dia tidak akan bisa mendapatkan lambang panggilan naga untuk sampai ke sini. Dia akan meninggalkan pagoda penindasan iblis sebelum ki jahatnya berlari keluar. Pada saat ini, segel di altar sudah mulai terbuka. Selama dia tidak pergi, mesbah itu bisa memberinya sumber iblis jahat yang tak berkesudahan. Bahkan ketika berhadapan dengan begitu banyak kultivator, dia berada di atas angin, dan perlahan-lahan bisa merasakan esensi iblis yang kelelahan perlahan pulih. Akibatnya, iblis memilih untuk tidak mengambil resiko apapun, dan memutuskan untuk membubarkan segel dengan langkah lambat dan metodis. Namun cahaya hijau mulai bersinar dengan kekuatan luar biasa, memberi serigala perasaan akrab yang mengerikan. Dia mengangkat kepalanya dan dengan heran berteriak, "Pita pengendali iblis." Ketika serigala besar melihat 5 cincin, jejak ketakutan muncul dari matanya. Kepala serigala mengeluarkan raungan yang mengguncang dunia saat tekanan yang mengejutkan meletus darinya. Cahaya hitam kemudian mulai bersinar dari mulutnya, seolah-olah hendak melepaskan serangan. Namun 7 keajaiban sudah selesai merapal tekniknya dan menunjuk ke salah satu cincin di depannya. Kemudian dengan wajah suram dia mengucapkan, "Tahan." Cincin zamrud berkilauan cemerlang sebelum menghilang. Dalam waktu singkat, serigala besar berteriak ketika garis hijau tiba-tiba muncul di sebelahnya dan melilit kepalanya, membentuk kerah besar. Karakter mantra berkeliaran di permukaannya dan dengan cepat menyusut. Iblis jahat yang akan dibebaskan dengan paksa ditahan dan serigala menjerit kesedihan. Dalam kepanikan, serigala menggesek ke arahnya. Cakar berkedip dengan cahaya dingin. Cahaya hijau menyala dan dengung teredam terdengar dengan cakar yang mudah ditolak. Cincin itu semakin mengencang setelahnya, menyebabkan serigala mengeluarkan rengekan dan rengekan seolah-olah sedang dalam kesakitan. Ketika orang-orang di sekitar altar melihat ini, mereka bersukacita dan segera mulai menyerang dengan semangat baru. Dengan serigala besar yang diduduki, ki iblis tidak memiliki master dan sangat lemah, memungkinkannya untuk dengan mudah tersebar. Mayat Xiong dan Long Meng kemudian bergegas ke pusat. Iblis malam dan singa elang keduanya berniat untuk maju ke depan juga. Tetapi tiba-tiba mereka menerima transmisi suara dari mayat Xiong.
Keduanya bertukar pandangan sebelum menembak ke salah satu pilar batu yang mengelilingi mereka. Dari kejauhan, mereka mulai menembakkan benang iblis hantu dan gelombang kejut emas dalam serangan gabungan. Master Sable dan Taoist 7 keajaiban bersukacita ketika mereka melihat harta karun itu, dan Taoist tua menuangkan kekuatan sihir ke dalam pedang tanpa syarat sebelum menebas ki jahat di depannya. Cahaya pedang besar melompat ke depan, membersihkan jalan di depan. Pada saat yang sama, 7 keajaiban menuju ke 4 pita zamrud lainnya, membuat mereka kabur di samping anggota tubuh serigala dalam sekejap. Keempat pita bersinar dengan cahaya dan kencang, memaksa serigala jatuh dari altar dan ke tanah. Ketika Hani melihat ini, dia berkedip dan tiba-tiba teringat harta kuno yang dia peroleh dari kuali surgawi di masa lalu, pita elemental. Terlepas dari perbedaan kekuatan yang sangat besar, keduanya tampak bekerja dengan cara yang sama. Kemungkinan pita elemental adalah replika dari mereka. Pada saat itu, Master Sable dengan marah berteriak, "Tuan Xiong, kamu berani." Segera setelah itu, Taoist tua itu melambaikan tangannya. Hani menemukan bahwa setelah Long Meng dan Maet Xiong bergegas ke ki hitam, garis putih dan 2 tangan hijau besar bergegas ke langit, membuat jalan mereka ke bentuk berubah dari bendera angin hitam dan penguasa 8 roh. Adapun Nyonya Mu, dia masih terbelit oleh juniornya yang disihir. Ketika Hani melihat ini, dia mengerutkan bibirnya dan mengerutkan kening, memutuskan untuk tetap diam untuk saat ini. Di sisinya, Lin Yinping dan Grand Immortal Su keduanya berlari menuju 2 harta roh di langit juga. Adapun Guiling, dia hanya melirik Hani dan ragu-ragu sejenak, masih belum bergabung dengan keributan. Cahaya spiritual secara liar melintas di langit, diikuti oleh suara ledakan yang tak henti-hentinya. Para kultivator dan iblis yang telah bertarung bersama melawan iblis penatua sekarang terbagi karena mereka berjuang untuk harta karun surgawi. Adapun Hanli, tatapannya jatuh ke altar dan melihat serigala besar yang tertahan. Dengan ekspresi cemberut, dia mengguncang dengan bajunya dan dengungan terdengar memanggil beberapa puluh pedang emas kecil.